Aktualisasi syariat Islam, Masya Allah. Baik, izinkan saya pada hari ini kembali menyadarkan kita bahwa setiap kita adalah seorang pemimpin. Betul Bu? Kita adalah seorang pemimpin, Masya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 yang memberitahu bahwa semua hamba Allah di muka bumi ini mereka adalah seorang khalifah, seorang pemimpin. Kita lihat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, berfirman kepada untuk kita semua teman-teman sekalian, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan pemimpin khalifah di muka bumi. Dan malaikat berkata, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan manusia yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami para malaikat selalu bertasbih memujimu dan mensucikanmu? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih para manusia-manusia kita ini sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Pun teman-teman lihat, sebagai dalil kita bicara dulu rujukan yang referensinya, dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dan Allah pun berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim pun berkata, dan juga anak cucuku ya Allah. Maka Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. Artinya kita ini teman-teman sekalian, seluruh manusia, seluruh hambanya Allah yang beriman kepada Allah ini punya tugas sebagai seorang khalifah, punya tugas sebagai seorang pemimpin. Nanti kita bahas sedikit. Kalau begitu karakter-karakter yang dimiliki harus seperti apa? Apakah pemimpin maknanya harus memimpin negara, pemimpin menjadi kepala desa, atau apa? Kita lihat. Kadang-kadang kita berpikir, oh pemimpin itu adalah mereka yang menjadi bos, mereka yang menjadi bupati, mereka yang jadi gubernur dan sebagainya. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua teman-teman sekalian, masing-masing kalian adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Penguasa-penguasa adalah pemimpin bagi manusia dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita, dia adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dia pun akan diminta untuk bertanggung jawab tentang harta yang diurusnya. Ingatlah kata Rasul, masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa-apa yang menjadi kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau di sini saya lihat banyak mayoritas ummahat, para ibu-ibu. Kita dikatakan kita ini pemimpin untuk mengurusi urusan rumah dan untuk anak-anak kita. Ibu-ibu tugasnya sebagai seorang ibu yang punya anak-anak yang kita urusi, yang kita didik, yang kita bimbing, yang kita terus membersamai dengannya, betul Bu? Itu kalau urusan domestik, urusan rumah. Kalau di luar, kadang-kadang ibu punya posisi-posisi tertentu. Ada yang posisinya ketua komunitas, ketua organisasi, ketua majelis ta'lim, atau punya perkumpulan. Itu pun adalah seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Mari teman-teman sekalian, sebelum kita lihat sifat-sifat apa yang harus kita miliki, karena setiap diri kita adalah seorang pemimpin, saya mau ceritakan beberapa kisah, boleh Bu? Kisah bagaimana seorang pemimpin-pemimpin yang hebat. Mungkin beliau-beliau ini mengurusi urusan yang besar, tapi akhlak dan karakter itu bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau cerita kisah yang saya suka sekali tentang seorang pemimpin yang punya empati dan simpati yang luar biasa kepada anggotanya.
Kalau ibu-ibu kepada anak-anaknya. Kalau punya posisi tertentu kepada yang di bawahnya, yang menjadi orang yang dipimpinnya. Dia harus punya empati, dia harus punya simpati yang luar biasa. Seorang pemimpin tuh biasanya yang paling banyak berkorbannya, betul nggak Bu? Yang paling, misalnya nih ibu, ketika ibu menjadi pemimpin bagi anak-anak ibu, pasti yang paling banyak berkorbannya adalah ibu, benar? Di mana-mana yang namanya pemimpin, itu biasanya yang paling banyak berkorbannya, paling banyak jasanya itu adalah seorang pemimpin. Dia menanggung resiko yang sangat besar, itu biasanya pemimpin. Mari kita lihat, saya ingin sekali menceritakan tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika menjadi seorang khalifah, punya tugas setiap malam secara sembunyi-sembunyi mengelilingi, mengitari rakyatnya, melihat dengan mata kepalanya sendiri siapa yang kelaparan, siapa yang susah, siapa yang perlu bantuan. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, tidak mengutus orang, beliau mau lihat sendiri, terjun langsung untuk melihat masyarakatnya. Pada suatu ketika di malam hari yang sunyi, Sayyidina Umar bin Khattab mendengar di satu rumah ada tangisan dan jeritan anak-anak kecil. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pun mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut. Zaman dulu nggak ada foto ya Bu, nggak ada video. Jadi orang nggak tahu kalau itu khalifah, kalau itu pemimpinnya. Maka dibukalah pintu rumah. Maka ada seorang ibu yang terlihat sangat lelah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pun berkata, apa yang kau lakukan wahai ibu? Aku mendengar dari luar jeritan anak-anakmu. Maka sang ibu pun mengatakan, kami ini keluarga yang kelaparan. Kami tidak punya makanan. Dari tadi saya memasak, pura-pura memasak batu, katanya. Kenapa engkau memasak batu? Biarlah anak-anakku ini agar mereka diam dan mereka berpikir bahwa periuk itu berisi makanan. Yang saya masak itu adalah makanan. Biar dia diam dulu. Sehingga ketika mereka terdiam, lama-lama mereka ngantuk dan mereka tertidur. Kami sama sekali tidak punya makanan, kata sang ibu tersebut. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab terkejut, ibu-ibu sekalian. Dan beliau berkata, apakah ibu sering berbuat begini? Pura-pura memasak batu saking tidak ada makanan untuk anak-anak? Kemudian kata sang ibu, ya, saya tidak punya keluarga lagi. Kami tidak punya lagi siapa-siapa yang bisa bantu. Saya tidak punya suami lagi. Kami ini sebatang kara, saya dengan anak-anak saja. Tidak ada siapa-siapa, kami sangat miskin. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kenapa nggak minta tolong dengan khalifah? Kamu bisa datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab sehingga beliau itu bisa menolongmu, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian apa kata sang ibu tersebut? Khalifah tersebut berbuat zalim kepada saya. Kenapa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Saya sangat menyesalkan cara pemerintahannya atau cara beliau dalam memimpin. Seharusnya orang itu, pemimpin itu, melihat kondisi rakyatnya dalam kehidupan nyata, kata sang ibu. Siapa tahu ada orang yang banyak senasib dengan saya, katanya. Padahal sang ibu tidak tahu bahwa orang tersebut adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pun terdiam, langsung pergi meninggalkan sang ibu, pulang untuk mengambil begitu banyak bahan makanan. Pengawal-pengawal atau mungkin ajudan-ajudan ya mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kami saja yang bawa ini wahai Amirul Mukminin, mengantarkan kepada rumah sang ibu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, tidak, aku yang membawanya langsung, aku yang paling bertanggung jawab untuknya. Aku khawatir nanti di hari akhir Allah Subhanahu wa taala akan menilaiku sebagai orang yang berbuat tidak simpati empati kepada rakyatnya. Maka ini adalah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, di sini para ibu-ibu, para umahat, urusan domestik, simpati, empati, atau ibu punya perkumpulan, itu harus dikedepankan oleh seorang pemimpin. Betul Bu? Biasanya, umumnya ibu-ibu memang begitu menyayangi, mencintai, simpati kepada anak-anaknya.